Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat Rumah Sakit Khusus Paru Karawang. Ketemu lagi dengan kita di RSKpedia. Nah, kali ini kita kedatangan dengan salah satu dokter cantik di Rumah Sakit Khusus Paru Karawang, yaitu Dokter Pratita. Perkenalkan, sekarang dari Dokter Pratita. Halo dokter. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, bagaimana dok kesan dokter sebagai dokter spesialis anak di masa pandemi? Mungkin anak-anak termasuk golongan yang rawan ya buat terkena COVID. Meskipun dia tidak sebanyak orang dewasa, cuma akhir-akhir ini, terutama yang varian Delta ini, kasus anak kita jauh sekali meningkat dibandingkan sebelumnya. Dan angka mortalitasnya pun cukup tinggi. Jadi kalau orang tua mungkin kalau dulu gampang nih anak-anak mau batuk pilek diobatin aja sembuh. Kalau sekarang mungkin harus lebih aware terhadap anaknya. Tetap prokesnya dijaga buat anak-anak di atas 2 tahun. Kalau memang terpaksa diajak keluar, pakai masker, sering-sering cuci tangan. Begitu dari luar kita harus bermandi, ganti baju gitu kan. Terus hindari kerumunan dan batasi mobilitas mungkin. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih dok, kali ini kita akan berbincang nih mengenai tips dan trik menyusui di masa pandemi COVID-19. Dan perlu diketahui bahwa beberapa hari sebelum kita shoot video ini, kita sudah membuka kolom pertanyaan di media sosial. Jadi harapannya supaya teman-teman sobat-sobat paru di rumah itu bisa bertanya langsung gitu dengan narasumber yang terpercaya gitu ya dok ya. Nah, kita mulai saja ya dok ya. Oke. Nah, dalam rangka menyambut Pekan Menyusui Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 hingga 7 Agustus, WHO menyerukan agar pemerintah dan semua sektor untuk mendukung dan melindungi ibu di Indonesia untuk terus memberikan ASI secara optimal di tengah pandemi COVID-19. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan dan pertanyaan yang dialami oleh ibu menyusui. Nah, misalnya nih dok, yang pertama, mengapa sih ibu menyusui dikatakan rentan untuk terkena COVID? Sebenarnya gini ya, ibu menyusui dan ibu hamil itu kan terjadi perubahan hormonal yang signifikan ya dia. Sebenarnya dia tidak hanya signifikan terhadap COVID, tapi rentan terhadap semua penyakit karena perubahan hormonal itu terjadi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Sebetulnya kelompok-kelompok yang lebih rentan terhadap COVID itu adalah mungkin orang-orang yang lanjut usia, terus orang-orang yang dengan penyakit diabetes mellitus atau gula, orang tua dengan penyakit jantung, asma, PPOK. Dan kalau anak-anak yang rentan adalah anak-anak yang dalam terapi kortikosteroid, contohnya anak-anak yang ginjalnya bocor, anak-anak yang lupus, anak-anak dengan penyakit jantung bawaan, itu lebih rentan buat terkena COVID. Kalau memang dia ada komorbid, atau anak-anak yang imun defisiensi, contohnya anak-anak yang HIV, anak-anak kanker, nah itu dia lebih rentan sebenarnya. Sebenarnya kelompok-kelompok tertentu itulah yang sebenarnya kita katakan lebih rentan Daripada ibu menyusui sendiri gitu ya dok. Nah, apakah virus corona itu sebenarnya menular melalui ASI juga apa enggak gitu dok? Itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh ibu-ibu di rumah gitu. Sebenarnya sampai saat ini belum terbukti ya dia menular melalui ASI, karena penularan utama tetap lewat ini ya, sekret yang keluar ketika kita ngomong, ketika kita batuk gitu kan. Itu penularannya lebih utama gitu kan, lewat droplet. Tapi ada juga di beberapa penelitian dikatakan dia menular transplasental gitu kan. Jadi oleh plasenta ketika ibu hamil itu terkena COVID bisa menularkan bayinya jadi COVID, tapi itu pun angkanya kecil sekali dibandingkan memang yang penularan karena akibat kontak langsung yang dari dropletnya itu sendiri gitu. Gini kalau misalnya ibu menyusui dia terkonfirmasi COVID-19, itu boleh nggak tetap untuk menyusui anaknya? Tergantung kondisi ibu menyusuinya. Kalau kondisinya ringan atau malah OTG gitu kan, ya boleh-boleh aja, tapi tetap dengan prokes. Jadi bayi itu kan nggak bisa pisah dari ibunya nih, jadi ya wayahnya ibunya benar-benar 24 jam pakai masker gitu kan. Terus setiap kali mau pegang anaknya cuci tangan dulu. Kalau mau nyusuin
boleh menyusu langsung ataupun dipompa. Kalau mau menyusu langsung ya sebelum nyusu berarti payudaranya harus dibersihkan dulu, dilap dulu, ibunya cuci tangan, pakai masker. Anaknya jangan dicium-cium selama nyusui, kan kita kadang repotnya nyusuin apa tangannya dicium, Gemes gitu ya. gitu kan ya. Itu nggak boleh dikerjain gitu ya, maksudnya kita susuin anaknya bener-bener buat dia dapat nutrisi aja gitu, tapi tetap prokesnya dijaga. Tapi kalau ibunya kondisi berat gitu ya mendingan nggak usah dulu disusuin, karena kalau kondisi berat kan juga ibunya buat ngurus diri aja udah susah gitu kan, sesak nafas gitu kan, masih pula nyusuin anaknya. Terus yang kedua kalau dia kondisi berat berarti virusnya, viral load-nya kan lebih tinggi, jadi tentu lebih menularkan gitu. Tapi kalau kondisi ringan atau OTG silahkan aja disusui, tapi dengan prokes. Atau kalau ragu dipompa aja asinya, nanti dikasih lewat dot atau disendokin. Tapi kalau misalnya dia bergejala berat, tapi tetap dipompa untuk dikasihkan ke anaknya, boleh? Boleh. Tapi tetap pakai prokes. Ketika pompa pakai masker, cuci tangan dulu, terus alat pompanya harus disterilisasi setiap mau dipakai, boleh. Jadi memang yang penting prokesnya gitu ya. Prokesnya yang mesti dijaga dan lihat kondisi ibunya, kan nggak boleh kalau ibunya pakai alat nih NIV gitu, saturasi 80-an kita suruh pompa kan ya nggak mungkin gitu kan ya. Tergantung sama kondisi ibunya, dan jelas harus konsultasi dengan dokternya sendiri juga ya. Nah, kalau misalnya nih, itu tadi kan ibunya, kalau misalnya anaknya yang terkonfirmasi positif, itu sedangkan ibunya negatif, itu apakah boleh ibu tersebut untuk tetap menyusui anaknya? Boleh, tetap boleh. Itu kan sama halnya, sebenarnya hampir mirip-mirip kita merawat anak-anak yang terkonfirmasi positif ya. Jadi kita orang dewasanya yang prokesnya harus bagus gitu, tetap pakai masker, habis pegang anaknya kita cuci tangan, terus kalau habis nyusuin, setelah nyusuin juga dilap lagi payudaranya gitu. Nggak masalah sih sebetulnya. Mungkin nanti bisa dilihat ya di website Ikatan Dokter Anak Indonesia, di situ ada diary bagaimana merawat anak yang isolasi mandiri karena COVID positif gitu kan. Sebenarnya itu bisa kita kerjakan juga pada ibu-ibu yang negatif, sedangkan bayinya positif. Sebetulnya intinya tetap sama sih, asal prokesnya dijaga aja. Jadi kita yang pakai masker, karena kan anak nyusu langsung ibunya tuh rata-rata di bawah 2 tahun ya. Anak di bawah 2 tahun tuh nggak boleh kita maskerin gitu kan. Karena kan orang tua suka anaknya dibawa pergi nih keluar masih kecil, bawa bejak gitu, terus anaknya dimaskerin, padahal sebenarnya nggak boleh kalau anak-anak di bawah 2 tahun, karena dia masih butuh banyak pasokan oksigen kan ke otaknya, takutnya hipoksia. Mungkin kalau anak-anak yang nyusul lewat paling kita cuma bisa pakai facial gitu aja. Kalau buat nyusul sih sebenarnya aman-aman aja kalau ibunya pakai prokesnya dijaga, tetap cuci tangan, terus pakai masker kayak gitu. Cuma kalau ditanya 100% dok nggak bakal ketularan, tentu nggak bisa lah ya, orang kita kontak erat gitu kan sama pasien COVID, risiko tertular itu ada, tapi tentu akan meminimalisir kalau prokes ibunya. Yang penting usaha dulu gitu. Ibu menyusui itu apa diperbolehkan dok untuk mengonsumsi suplemen guna menjaga daya tahan tubuh? Sebetulnya boleh-boleh aja sih mengonsumsi suplemen, kan sekarang yang banyak dianjurkan kan vitamin C, vitamin D, zinc, nggak masalah juga sih kalau itu dikonsumsi oleh ibu menyusui. Kalau suplemennya seperti itu, cuma kalau suplemennya kayak yang herbal gitu kan ada juga ya. Sampai saat ini sih belum ada penelitian, kan herbal tuh banyak banget tuh majunya gitu. Nah itu agak susah tuh karena belum jelas penelitiannya gimana efeknya terhadap di berapa persen dia kandungannya yang masuk ke ASI, gimana efeknya ke bayi atau anaknya, itu belum ada penelitiannya. Tapi kalau suplementasinya cukup vitamin C, vitamin D, zinc, nggak masalah. Itu ada anjurannya nggak dok? Maksudnya untuk dosisnya atau boleh dikonsumsi setiap hari apa enggak kayak gitu? Boleh dikonsumsi setiap hari. Kalau vitamin C boleh 500 sampai 1000 mg. Terus kalau vitamin D boleh 5000 sampai 10000 IU, karena memang ternyata meskipun kita tinggal di negara tropis,
kalau kita mau cek nih semua orang gitu hampir rata-rata defisiensi vitamin D gitu kan. Apalagi ya orang yang gendut-gendut tuh, nah itu pasti hampir rata-rata defisiensi gitu kan. Kenapa kok? Padahal negara kita kan tropis nih, banyak sinar matahari, tapi kan kita pergi, cewek-cewek pasti kan pakai sunblock kan, nggak mau hitam gitu kan. Nah terus habis itu sekarang kita semua rata-rata pakai hijab kan. Nah itu kan berarti sebenarnya kita nggak pernah dapat vitamin D. Kita benar-benar nggak pernah dapat, dan vitamin D itu benar-benar harus kepapar langsung. Jadi kalau kayak yang berangkat ke tempat kerja pakai mobil gitu kan, meskipun panas kena sinar matahari tapi kealang sama kaca mobil, itu hitungannya kita nggak dapat. Oh berarti itu kayak mengurangi vitamin D yang kita dapat juga dong? Iya, jadi sebenarnya nggak butuh lama-lama sih sebenarnya vitamin D itu. Kalau kita nggak perlu yang kalau dulu kan ngejemur baju suka dijemur dilepasin semua bajunya gitu kan, sebenarnya enggak. Vitamin D itu kalau kita di orang dewasa cukup tangan gitu kan, tangan sama kaki, muka kita berjemur di antara mulai setengah 10 sampai jam 3 sore selama 15 menit itu udah cukup. Kalau nggak mau minum suplemen bisa langsung itu buat dapat vitamin D-nya. Tapi kalau nanti hitam takut kanker kulit gitu, ya udah minum aja suplemen vitamin D 5.000 IU gitu. Jadi 50 mg boleh dikonsumsi setiap hari selama pandemi. Nah, untuk vaksinasi sekarang kan banyak ibu menyusui yang belum vaksin karena dulu kan untuk ibu menyusui belum dianjurkan gitu kan. Nah sekarang kan ibu menyusui diperbolehkan gitu. Nah sebenarnya ibu menyusui itu benar-benar boleh nggak sih dok? Ada efeknya nggak kalau misalnya ibu menyusui divaksin COVID? Boleh kok, memang sekarang kita anjurkan ya, apalagi dengan makin banyak kasus COVID-19 di kita ya. Jadi memang vaksinasi itu kan tujuannya buat mengaktifkan gampangnya tentara-tentara di tubuh kita yang lagi tidur gitu kan. Kan vaksin yang diberikan pun buat masyarakat ini kan virus yang sudah dilemahkan atau yang sudah dimatikan gitu kan. Jadi nggak akan tuh yang dia nanti takutnya kalau disuntikin dia tiba-tiba kita jadi COVID gitu kan. Enggak. Jadi sebenarnya itu karena udah dilemahkan atau dimatikan, jadi dia tidak akan berkembang biak di dalam tubuh kita. Jadi aman-aman aja buat ibu menyusui. Ya kalau reaksi vaksinasi kayak demam, terus nyeri pada daerah suntikan, terasa pegel-pegel di otot, itu sih masih reaksi yang normal, reaksi wajar-wajar aja gitu. Jadi bagusnya ibu hamil, ibu menyusui, bahkan sekarang anak-anak juga dianjurkan untuk vaksin gitu, yang udah berusia 12 sampai 17 tahun. Karena itu tadi kita harapannya dengan udah banyak yang divaksin akhirnya timbul herd immunity, kekebalan. Jadi nggak ada lagi tempat buat COVID ini bersarang di seluruh masyarakat. Jadi diharapkan segera hilang gitu. Lalu dok, tips dan trik menyusui yang aman di masa pandemi itu seperti apa? Sebenarnya sama ya, kalau menyusui sih mau pandemi sebetulnya hampir sama-sama aja. Cuman kalau dulu kan kalau kita mau bepergian terus kita mungkin enak aja kalau mau nyusui tinggal pergi ke ruang nursery gitu kan ya. Ruang nursery kan biasanya tertutup nih. Nah meskipun di situ banyak orang, kita ya enak-enak aja asal cewek semua gitu kan ya. Nah mungkin sekarang yang harus lebih diwaspadai, ruang nursery itu kan tertutup, sirkulasinya tertutup, terus dan kecil ya, nggak besar. Nah jadi jangan sampai pas ketika kita nyusuin bareng sama orang lain di situ yang kita nggak bisa jarak minimal 1-2 meter, terus apalagi kalau ibu yang nyusui sebelah nggak pakai masker, nah itu beresiko. Tapi selama kalau dapat tempat menyusui yang lebar gitu kan, bisa ngejaga jarak, ya insya Allah aman-aman aja nyusui di situ. Atau bisa juga disiasatin nyusui di ruangan terbuka, nggak di nursery, tapi pakai apron yang bener-bener tertutup. Nah itu jauh lebih aman karena sirkulasi udaranya juga karena sirkulasi udaranya jalan kan. Kalau ruang nursery kan rata-rata kecil gitu kan, pakai AC. Nah kalau di situ udah banyak orang, kalau pas kebetulan ada yang positif kan jadi beresiko udaranya diputar situ. Tapi kalau kita di udara terbuka, kita yang pakai apron, kan sekarang apron bentuknya macam-macam di apron menyusui itu yang bener-bener tertutup banget gitu. Itu sih insya Allah aman-aman aja gitu. Oke, terakhir dok,
saran dokter Pratita nih selaku dokter spesialis anak ya kepada orang tua khususnya untuk menjaga anak dari pandemi COVID-19 ini? Sebetulnya sama ya dari pas awal pandemi dulu. Kalau kita dari kata dokter anak-anak itu yang penting keselamatan dulu nomor satu gitu kan ya. Itu yang harus dilindungi lagi. Karena caranya ya prokesnya dijaga. Nggak ajak anak keluar kalau nggak penting-penting banget. Contohnya anak sakit ya memang harus dibawa ke dokter. Jangan sampai anak sakit karena takut nggak dibawa ke rumah sakit gitu. Apalagi sekarang demam berdarah juga lagi tinggi ya karena banyak pasien yang demam, ibunya takut bawa anaknya ke rumah sakit, ternyata pas dibawa ke rumah sakit rasanya udah shock gitu kan, akhirnya nggak ketolong. Nah itu, tapi tetap kalau keluar untuk urusan yang penting banget anaknya tetap pakai masker kalau dia di atas 2 tahun. Tapi kalau di bawah 2 tahun pakai face shield, nggak perlu pakai masker. Terus ajari anak buat selalu cuci tangan, itu penting banget. Terus anak-anak kadang suka kucek-kucek mata, kucek-kucek hidung, nah itu kita ajarin buat nggak sering kucek-kucek mata, kucek-kucek hidung, diingetin. Terus jauhin anak-anak dari kerumunan. Kalau emang pas kita pergi terpaksa kamu harus bawa anak dari kerumunan, ya orang tuanya yang tahu diri buat mundur dulu, nggak dalam kerumunan itu. Terus hindari mobilitas sebisa mungkin. Ya tadi anaknya nggak perlu banget buat keluar, nggak usah anaknya diajak keluar. Contohnya belanja nih, kalau ternyata anaknya ada yang jagain di rumah, ya udah biar anaknya di rumah orang tuanya aja. Terus kalau habis dari luar selalu biasakan buat langsung mandi di rumah. Jadi rumah tuh benar-benar area yang bersih, area yang nyaman buat kita sekeluarga, dan itu dibiasakan buat semua anggota keluarga. Terus buat ini kan juga ada rencana beberapa sekolah ada mau mulai membuka gitu kan, meskipun di Kerawang sendiri belum dianjurkan ya, tapi ada beberapa sekolah yang mulai membuka gitu kan, Kegiatan belajar mengajar. Nah itu juga orang tua harus benar-benar pilihnya kembali lagi kepada orang tua. Cuma kami dari dokter anak tetap menganjurkan buat masa pandemi ini sekolah online dulu. Mungkin memang ribet banget lah ya sekolah online, apalagi yang ibu-ibunya kerja, yang ibunya di rumah aja ribet gitu, ngurusin anak online, ngurusin pekerjaan rumah tangga. Cuman kalau saya pribadi, saya sebagai ibu dan saya sebagai dokter tetap keselamatan anak itu yang harus kita utamakan gitu. Nah, kalau memang orang tua memutuskan buat anak mulai masuk sekolah, harus benar-benar dipastikan sekolahnya menjaga prokes itu selama kegiatan belajar mengajar. Gitu. Oke, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara ya dok ya. Nah, terima kasih buat Dokter Pratita atas ilmu yang diberikan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat nih buat kita semua, terutama buat sobat baru di rumah. Nah, akhir kata jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan 6M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan juga menjaga pola makan sehat dan istirahat yang cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.